Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita. Kita akan duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Dan kita mau menanti-nantikan Bapa di sorga berbicara bagi kita semua saat kita masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah doa pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Sungguh kami memerlukan Engkau. Kami merindukan firman-Mu karena kami tahu sungguh firman-Mu itulah yang akan membentuk kami, mengubah kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Roh Kudus Tuhan, urapilah kami, ajar kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya ketika kami mengerti di sepanjang hari hidup kami hanya mau berjuang untuk hidup dan tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami.
Ya Bapa, taruhlah kebenaran itu dalam mulut hamba. Urapilah hamba untuk menyampaikan akan firman kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan menjadi kebenaran yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pikirkan ketika firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Kalau harus jujur, selama ini ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, atau ketika kita mendengarkan renungan atau khotbah tentang firman Tuhan ini, yang kita pikirkan itu adalah bagian yang terakhirnya, di mana firman Tuhan katakan pada bagian terakhir, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lalu persoalannya selama ini, ada begitu banyak orang percaya yang berpikir bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu menunjuk kepada berkat-berkat jasmani. Kesalahan di dalam memahami kebenaran firman Tuhan secara benar inilah yang membuat banyak orang percaya tidak serius mau mengarahkan fokus hidupnya hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Saudaraku, padahal kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, di mana di dalam Matius 6 ayat 33 firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka kita harus mengerti, mencari kerajaan Allah itu menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih utama yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini selain membutuhkan Tuhan saja. Perhatikan itu. Tidak ada hal yang lebih utama yang kita butuhkan, yang kita perlukan di dalam kehidupan kita ini selain kita membutuhkan Tuhan saja. Kalimat mencari kerajaan Allah dan kebenarannya juga hendak menunjuk kepada kita bahwa kita harus benar-benar sadar tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Dan itu juga berarti kita tidak boleh mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Jadi kalau dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ini artinya selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus berjuang untuk merubah gaya hidup kita, cara hidup kita, model hidup kita, yang membuat hidup kita sudah tidak lagi serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Ingat, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kalau firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita harus berjuang untuk merubah diri kita dari hari lepas hari, supaya di sepanjang hari-hari hidup kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kehidupan yang harus kita kenakan itu adalah kehidupan anak-anak kerajaan Allah, model hidup anak-anak kerajaan Allah, gaya hidup anak-anak kerajaan Allah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana model hidup anak-anak kerajaan Allah? Model hidup anak-anak kerajaan Allah itu adalah hidupnya Yesus. Ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah menunjukkan gaya hidup, model hidup anak-anak kerajaan Allah. Kehidupan manusia yang sejati, seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, hidup dalam penurutan akan kehendak Allah, hidup dalam ketaatan penuh, hidup di dalam pemerintahan Allah. Model hidup seperti itulah yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Kalau kita tidak berjuang untuk memiliki model hidup yang seperti Kristus, maka kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bukanlah kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Kehidupan kita bukanlah kehidupan yang sempurna. Ingat itu saudaraku. Sekarang kita bisa mengerti mengapa firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus itu juga berarti pikiran dan perasaan yang sudah tidak lagi tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Jadi mari kita periksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah benar pikiran kita, perasaan kita sudah tidak lagi ditujukan kepada dunia ini dengan segala kesenangannya? Kalau harus jujur saudaraku, ketika kita memeriksa hidup kita saat ini, kita akan menemukan bahwa kita masih membiarkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita terikat dengan kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Berbeda dengan hidupnya Kristus. Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah mengarahkan fokus hidupnya kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Itulah sebabnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku, inilah model hidup anak-anak kerajaan Allah yang sesungguhnya. Cara hidup yang seperti ini yang harus kita kenakan. Kalau kita tidak mau mengenakan hidupnya Kristus, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Saudara bisa catat ini. Saya katakan sekali lagi dengan tegas. Kalau kita tidak berjuang untuk hidup mengenakan hidupnya Kristus, atau dengan kata lain, kalau kita tidak mau berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Sebab kehidupan yang sempurna sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, kehidupan yang sempurna sebagai manusia yang sejati, seperti manusia yang diciptakan oleh Allah sejak semula, itu adalah hidupnya Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maksudnya begini, kalau kita mengatakan bahwa kita berada di dalam Kristus, perhatikan kalimat terakhir ini, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Atau dengan kata lain, saudara dan saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita tidak mencapai kehidupan yang serupa dengan Kristus atau yang sama dengan Kristus? Kehidupan kita tidak dipandang sempurna. Perhatikan itu. Kehidupan kita tidak dipandang sempurna. Kehidupan anak-anak Allah itu adalah kehidupan yang sempurna, sama seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Di sini kita bisa mengerti mengapa yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata seperti yang ditulis di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dengan kata lain, Tuhan Yesus hendak berkata, kamu harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup sama seperti hidupku. Jadi di sini kita harus mengerti ketika Tuhan Yesus hidup dalam keadaan yang sama seperti manusia, Tuhan Yesus berjuang untuk satu hal ini, yaitu berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup sebagai manusia yang sejati. Dan perjuangan seperti itulah yang harus kita ikuti, saudaraku, yang harus kita turuti. Kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-5, lalu kita membaca ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9, dikatakan begini,
Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9, perhatikan ini. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Saya ulang, ini kalimat penting. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara perhatikan itu. Kalau dikatakan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, ini juga bisa berarti ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang memiliki kehidupan yang sempurna sama seperti hidupnya. Kurang dari kehidupan yang sama seperti Kristus, hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan saya harus katakan dengan tegas, berjuang untuk hidup sebagai anggota keluarga kerajaan Allah itu tidak gampang. Tetapi kita harus berjuang untuk mencapainya. Ingat, hidup sama seperti Kristus itu bukan hanya untuk 1 hari atau 2 hari. Bukan hanya untuk hari ini dan besok. Tetapi hidup sama seperti Kristus itu harus permanen. Selama kita masih hidup di dunia ini, sampai kita menutup mata, kehidupan kita harus ditemukan serupa dengan Kristus. Tidak serupa dengan Kristus, tidak berkenan kepada Allah, akan ditolak oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami, bahkan kami harus jujur. Firman-Mu hari ini benar-benar menegur kami supaya kami mau memperjuangkan keberadaan hidup kami. Selama kami masih hidup di dunia ini, kami sudah harus memperoleh model hidup, gaya hidup yang benar-benar serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, firman-Mu sungguh menyadarkan kami, dan kami harus mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami mau berjuang untuk hidup mengenakan hidupnya Kristus di sepanjang hari hidup kami sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, berjuanglah untuk mencapai kesempurnaan hidup selama kita masih hidup di dunia ini. Shalom.